Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan lagi untuk kita menikmati firman Tuhan yang membuat keuntungan bagi gereja Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Yohanes Pembaptis adalah suatu penggenapan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga. Nah, Yohanes Pembaptis inilah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya, di mana dia akan meluruskan jalan Tuhan, di mana dia akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yohanes Pembaptis inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Sehingga di ayat yang kedua tampil Yohanes Pembaptis, di mana dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sehingga Alkitab mencatat bahwa banyak orang yang datang, baik itu dari penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea sampai di daerah-daerah Yordan, mereka datang kepada Yohanes Pembaptis untuk mengaku dosa mereka di hadapan Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis. Tetapi waktu Yohanes Pembaptis melihat bahwa ada orang-orang Farisi dan orang Saduki, dia berkata, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Tetapi yang akan saya tekankan di ayat yang ke-8, di mana ayat firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis, mengaku dosa mereka di hadapan Tuhan, dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Tetapi bukan hanya sampai di pengakuan dosa atau memberi diri untuk dibaptis. Tetapi ternyata ada kelanjutannya. Yohanes Pembaptis berkata bahwa jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Setelah dibaptis harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, bertobat di sini berarti ada perubahan di dalam hati dan pikiran serta bertindak atau berjalan pada perubahan tersebut dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 tadi. Jadi ada perubahan ketika orang mengaku dosa dan memberi diri dibaptis. Dia harus ada perubahan. Contoh, saya mau berkata, mungkin kita dahulu mulut kita sangat kotor, mengeluarkan caci maki,
Bahkan kebun binatang pun kita sebut. Tetapi waktu kita memberi diri untuk bertobat, maka perkataan kita sudah berubah menjadi perkataan yang memberkati banyak orang. Enak didengar perkataan kita. Jadi ada perubahan. Tadinya kita suka mencaci maki, ketika kita bertobat, kita memperkatakan hal-hal yang baik. Dahulu mungkin kita adalah seorang yang angkuh, sombong. Tetapi ketika kita bertobat, kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Dahulu mungkin kita menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Tetapi waktu kita bertobat, kita menjadi orang-orang yang suka peduli dengan orang lain atau dengan sesama. Mungkin dahulu kita adalah orang yang suka mabuk-mabukan, perokok. Tetapi waktu kita bertobat, kita tidak lagi mabuk-mabukan atau merokok. Itulah yang namanya buah pertobatan. Ada perubahan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, begini bunyi firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama siapa Saulus ini. Sebelum dia menjadi Paulus dipanggil oleh Tuhan. Tadinya memang namanya adalah Saulus. Dan kita tahu bersama bahwa Saulus ini adalah orang yang tidak senang dengan ajaran Yesus. Dia suka menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi waktu dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menampakkan kepada Rasul Paulus ini atau Saulus sehingga dia bertobat, dia pulih. Dan Alkitab berkata, orang-orang heran sama Saulus ini. Tadinya dia orang yang ganas, yang suka menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi waktu dia bertobat, dipanggil oleh Tuhan, dia ada perubahan yang luar biasa. Sampai orang-orang heran. Bukankah dia ini yang di Yerusalem, yang suka menganiaya jemaat Tuhan, yang tidak senang dengan ajaran Tuhan Yesus ini. Jadi ada perubahan ketika orang mau bertobat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Bukankah kita sudah dibaptis? Baptis artinya adalah ciptaan baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Tetapi kekristenan bukan berhenti sampai di baptisan atau sampai di pengakuan dosa. Tetapi ada kelanjutannya. Seperti Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 tadi. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya berkata demikian bukan berarti saya sudah lebih benar dari saudara. Tetapi firman Allah ini untuk saudara dan untuk saya juga. Jadi kekristenan bukan hanya berhenti sampai di pengakuan dosa atau sampai di baptisan air dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang seperti saya katakan tadi, dahulu mungkin kita orang yang kasar, tetapi kita sudah menjadi orang yang lemah lembut ketika kita bertobat. Dahulu kita menjadi orang yang angkuh, kita menjadi orang yang rendah hati. Ada hasil dari buah pertobatan itu yang kita tunjukkan lewat tindakan kita.
Dan ini tidak mudah untuk menjadi orang yang berubah total. Tetapi percaya Roh Kudus pasti menolong kita. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun langkah-langkah kita sehingga kita bisa mampu membuat perubahan sehingga nampak buah dari pertobatan itu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Firman Tuhan mengingatkan kami kembali ketika kita sudah bertobat, dibaptis. Kita mau hidup menjadi ciptaan yang baru, yang lama, kehidupan lama mungkin yang tidak berkenan kepada Tuhan kita mau tinggalkan. Kita mau hidup dengan karakter yang baru, yaitu seperti Kristus. Kuatkan kami, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami ini. Tanpa Roh Kudus kami tidak sanggup. Ketika Roh Kudus tuntun kami terus semakin hari diperbaharui. Terpuji namamu, berkati jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.